Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, berjumpa lagi dengan saya Rosneda SPD di mata pelajaran Bahasa Indonesia di kelas kreasi, kreatif, aktif, dan kritis. Nah, materi kita kali ini adalah tentang kaidah atau struktur kebahasaan teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi memiliki ciri atau kaidah kebahasaan sebanyak 4. Yang pertama itu adalah kata serta frase verba dan nomina. Yang kedua, afiksasi. Yang ketiga, kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Yang keempat, kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Nah, sebelum kita mendalami lebih lanjut tentang kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi, kita pelajari dulu urutan atau tataran tingkat tata bahasa dalam bahasa Indonesia. Baik, saya perkenalkan dulu. Yang pertama itu adalah huruf. Ya, saya kira kalian semua tahu yang dimaksud dengan huruf, bahwa huruf adalah lambang bunyi-bunyi bahasa dalam tata tulis. Contohnya huruf A, C, D, E, dan seterusnya. Saya kira kalian paham semua itu. Kemudian yang berikutnya ada yang dinamakan dengan morfem. Morfem itu adalah satuan bahasa yang dapat membentuk kata. Nah, di atasnya morfem ada kata. Kata adalah satuan bahasa terkecil yang dapat berdiri sendiri dan memiliki makna. Sebenarnya masih ada tataran atau tingkat tata bahasa yang lainnya, tetapi untuk sekarang ini saya cukup jelaskan sampai di sini saja. Jadi, selain huruf, morfem, kata, masih ada frase, klausa, sampai kalimat. Nah, mungkin kalian bertanya, yang mana itu morfem dan yang mana kata. Nah, perhatikan penjelasan berikut ini. Kita bahas dulu tentang morfem. Morfem itu ada dua. Ada namanya morfem bebas dan ada namanya morfem terikat. Morfem bebas yaitu morfem yang mempunyai potensi untuk berdiri sendiri sebagai kata dan memiliki arti. Jadi, sebenarnya morfem bebas itu sama dengan kata. Nah, jadi saya ulangi, morfem bebas itu sama dengan kata. Dan yang kedua adalah ada namanya morfem terikat. Jadi morfem terikat ini adalah morfem yang belum mengandung arti. Maka morfem ini belum mempunyai potensi sebagai kata. Untuk membentuk sebagai kata, morfem ini harus digabung dengan morfem bebas seperti awalan per, me, akhiran an, kan, dan, yang. Nah, saya kasih contoh misalnya. Morfem bebas itu contohnya adalah kata besar. Nah, ini kan ada morfem terikatnya adalah memper. Nah, itulah dinamakan dengan morfem terikat. Jadi, ketika digabung dengan morfem bebas, maka menjadi memperbesar. Nah, perhatikan di sini, kita lihat kata memperbesar terdiri atas 3 morfem. Ada morfem mem, per, dan morfem bebas yaitu besar. Nah, diulang kembali bahwa morfem mem, per itu merupakan morfem terikat. Maksudnya itu morfem terikat anak adalah bahwa morfem tersebut tidak bisa berdiri sendiri. Nah, tidak sama dengan kata besar ini. Dia merupakan morfem bebas. Dia bisa berdiri sendiri, artinya memiliki makna sendiri. Nah, kuulangi, morfem bebas itu tadi sama halnya dengan kata. Nah, kesimpulannya adalah bahwa satu morfem bebas itu dapat berupa kata. Tetapi sebuah kata dapat terdiri atas satu morfem atau lebih. Bisa kita ulangi lagi tadi, kata memperbesar itu dia terdiri atas 3 morfem. Morfem mem, per, dan besar. Sekarang kita lanjut ke tataran bahasa selanjutnya yaitu prasa. Jadi saya ulangi kembali, ada tadi huruf, morfem, kata, dan sekarang kita masuk ke prasa atau prase. Prase ini adalah gabungan atau kelompok kata yang tidak melebihi batas fungsi. Nah, kita ketahui anak bahwa dalam kalimat itu ada namanya fungsi-fungsi. Ada namanya yang berfungsi sebagai subjek, ada yang namanya berfungsi sebagai objek, dan ada yang namanya berfungsi sebagai predikat. Nah, frase ini dia hanya
memiliki satu fungsi saja. Dia hanya objek saja, subjek saja, atau pelengkap saja. Itu maksudnya. Nah, ciri-cirinya adalah dibentuk oleh dua kata atau lebih. Kemudian yang kedua, hanya memiliki satu fungsi dalam kalimat. Kemudian berikutnya adalah tidak mengandung unsur predikat. Maksudnya adalah bahwa salah satu kata yang terdapat dalam gabungan kata tersebut tidak berfungsi sebagai predikat. Selain itu, frase juga dikatakan sebagai kelompok kata yang mendukung suatu fungsi. Ini tadi fungsinya: subjek, predikat, pelengkap, objek, dan keterangan. Baik, saya ulangi kembali bahwa itu frase dia memperluas fungsi dalam kalimat tersebut. Jadi, kalau misalnya dia memperluas subjek, nah itu dia berada di dekat subjek itu. Nah, ciri lain dari frase adalah diperluas dengan penggunaan kata yang, dengan, sudah, dan sedang. Nah, selanjutnya ini adalah tentang jenis-jenis frase. Sebenarnya ada banyak jenis frase, tetapi yang kita pelajari di teks LHO ini adalah tentang frase verba dan nomina. Nah, yang perlu kita ketahui dulu apa itu verba dan nomina. Verba adalah kata kerja dan nomina adalah kata benda. Nah, diperhatikan pengertiannya. Frase verba adalah frase yang intinya berupa kata kerja. Frase verba biasanya diperluas dengan menggunakan kata dengan, tak plus kata sifat. Misalnya ini contohnya, membaca dengan cermat. Nah, membaca ini adalah kata kerja atau frase verba. Nah, kemudian ini juga ditandai dengan penggunaan kata belum, misalnya belum mandi, sudah makan, sedang makan, terus berlari, dan pastinya frase verba ini menggunakan kata kerja. Dan selanjutnya adalah frase nomina. Frase nomina adalah frase yang intinya berupa kata benda. Nah, frase nomina ini diperluas dengan menggunakan kata yang plus kata sifat. Misalnya ini ada contohnya, hutan yang gundul. Nah, ini adalah kata benda kemudian diperluas dengan kata sifat. Nah, dan pastinya frase nomina itu juga menggunakan kata sifat, kata bilangan, dan kata benda gitu. Nah, sekarang anak perhatikan contoh analisis frasa nomina dalam kalimat. Perhatikan baik-baik ya. Kalimat ini ada dalam wacana wayang yang ada di buku paket kalian. Ini mau kita tentukan frasanya. Nah, UNESCO, lembaga yang mengurusi kebudayaan dari PBB, pada 7 November 2003 menetapkan wayang sebagai pertunjukan bayangan boneka tersohor berasal dari Indonesia. Nah, kita mulai analisis dulu. Nah, UNESCO ini merupakan subjeknya. Nah, UNESCO ini tadi didukung dengan frasa, yaitu lembaga yang mengurusi kebudayaan dari PBB. Jadi ceritanya ini, frasa ini menjelaskan siapa itu UNESCO. Nah, ini. Jadi frasanya di sini adalah lembaga yang mengurusi kebudayaan dari PBB. Nah, kita lihat pada 7 November keterangan waktu 2003 itu tidak memiliki, bukan frasa itu. Nah, kemudian menetapkan. Nah, itu adalah predikatnya. Nah, kita lihat ada wayang. Nah, wayang ini merupakan objeknya. Nah, wayang ini lagi diperluas sebagai pertunjukan bayangan boneka tersohor berasal dari Indonesia. Dijelaskan lagi wayang itu apa? Itu juga adalah frasa. Nah, kenapa dikatakan sebagai frasa nomina? Kita ketahui bahwa nomina itu adalah benda. Nah, ini kan UNESCO adalah benda ya. Jadi lembaga yang mengurusi itu merupakan benda. Kemudian ini juga sebagai pertunjukan bayangan boneka tersohor, itu merupakan juga benda. Makanya dikatakan sebagai frasa nomina. Nah, kita lihat contoh analisis frasa verba dalam kalimat. Nah, saya ingatkan kembali bahwa frasa verba itu adalah frasa kerja yang
kata kerja itu. Nah, kita lihat ini juga kalimat ini ada dalam wacana wayang. Para wali songo penyebar agama Islam di Jawa sudah membagi wayang dan seterusnya. Nah, kita lihat para wali songo adalah subjek, penyebar predikat, agama Islam objek, di Jawa adalah kata tempat. Nah, sudah membagi wayang. Nah, ini tempat apa? Dia diperluas. Keterangannya itu diperluas dengan sudah membagi. Nah, yang membagi itu adalah sudah membagi itu merupakan prase kerja. Membagi itu merupakan kerja. Baik anak, kita lanjut ke kaidah kebahasaan berikutnya, itu adalah tentang afiksasi. Nah, kalau kalian pernah dengar istilah afiksasi, afiksasi itu adalah imbuhan. Nah, kita simak dulu penjelasannya. Baik, kata yang digunakan dalam kegiatan sehari-hari, dalam kegiatan berbahasa itu ada namanya kata dasar dan ada namanya kata bentukan. Nah, kata dasar itu adalah kata yang belum mendapat imbuhan, pemajemukan, atau pengulangan. Nah, kata dasar ini saya kira kalian tahu semua. Contohnya, mandi. Mandi ini adalah kata kerja. Kemudian kucing. Kucing ini adalah kata benda. Satu ini adalah kata bilangan. Cantik adalah kata sifat. Nah, jadi ini semua adalah kata dasar karena belum mendapat belum mendapat bentukan, tidak ada imbuhannya, tidak ada tambahan-tambahannya, makanya dinamakan sebagai kata dasar. Nah, sekarang kita perhatikan slide selanjutnya. Selain tadi kata dasar, ada namanya kata bentukan. Nah, ini Mian tadi, kata bentukan ini adalah kata yang sudah mendapat tambahan-tambahan. Nah, kata bentukan, kita lihat dulu pengertiannya. Kata bentukan adalah kata yang telah mendapat imbuhan. Istilahnya tadi adalah afiksasi. Nah, kemudian ingat ya bahwa imbuhan itu adalah morfem terikat. Kita pelajari tadi sebelumnya. Kemudian ada namanya bentukan pengulangan. Mungkin kalian pernah pelajari, ini adalah tentang reduplikasi istilahnya. Dan ada namanya pemajemukan atau biasa dikenal dengan istilah kata majemuk. Oke. Baik, kita bahas yang pertama tentang kata imbuhan. Nah, kita lihat ini ada kata dasar doa. Nah, mendapat imbuhan ber menjadi berdoa. Kemudian mendapat imbuhan mendoa. Kemudian mendapat akhiran kan menjadi mendoakan. Nah, ada juga mendapat awalan didoa. Ya, ini gabungan ini dikan menjadi didoakan. Jadi ini namanya kata bentukan karena sudah mendapat tambahan. Nah, selain kata imbuhan tadi, ada namanya juga adalah kata ulang. Iya, saya kira di SMP pernah dipelajari ini. Kata ulang itu istilahnya adalah reduplikasi. Kata ulang adalah kata yang mengalami proses pengulangan, baik sebagian ataupun seluruhnya. Nah, ini kan juga bukan kata dasar ya, tetapi ini sudah mendapatkan tambahan. Misalnya, ya tambahannya adalah dengan mengulang kata tersebut. Misalnya, lari-lari pagi-pagi, berjalan-jalan, leluhur, bolak-balik. Ini kita tidak perlu bahas terlalu banyak ya, karena ini tidak masuk dalam materi kebahasaan teks LHO. Cukup Anda tahu saja. Nah, kita lanjut. Kata bentukan berikutnya adalah ada namanya kata majemuk. Ya, diperhatikan kata majemuk adalah gabungan dua kata atau lebih yang membentuk makna baru. Nah, kata majemuk ini hampir sama dengan ungkapan. Hampir sama dengan ungkapan. Iya, saya lihat pelajaran ungkapan itu dipelajari oleh anak SD kelas 2. Jadi kalian sudah pernah pasti dapat. Nah, contohnya air terjun, harga diri, dan rumah sakit. Nah, walaupun kata majemuk dan ungkapan ini hampir sama, tetapi juga memiliki perbedaan. Nah, bisa kita lihat dulu kalau misalnya ungkapan itu kan misalnya buah tangan. Nah, buah tangan itu adalah maknanya oleh-oleh. Nah, kalau kata majemuk itu dia
apa ya, dia bisa ditelusuri maknanya melalui bentukan katanya. Misalnya ini air terjun, oh artinya air yang berasal dari atas kemudian terjun ke bawah. Nah itu maksudnya bisa ditelusuri maknanya berdasarkan bentukan katanya. Nah tidak sama kalau ungkapan kayak misalnya buah tangan, bukan berarti buah ada di tangan. Nah itu yang agak membedakan antara kata majemuk dan ungkapan. Nah, kita melangkah ke pembahasan selanjutnya karena ini berkaitan dengan teks LHO tentang afiksasi. Kita pelajari dulu tentang jenis-jenis atau macam-macam imbuhan. Nah, di sini ada 5 jenis imbuhan. Ada namanya prefiks. Prefiks itu adalah awalan, yaitu imbuhan yang diikatkan di depan bentuk dasar. Ya, ini ada contoh-contohnya, kalian bisa baca sendiri ya. Kalian bisa pasangkan di kata dasar, misalnya ini me. Nah, misalnya mendapat kata dasar sapu, nah menyapu, nah itu. Kemudian yang berikutnya adalah ada namanya infix atau sisipan. Sisipan atau infix adalah imbuhan yang diikatkan di tengah bentuk dasar. Ini ada contohnya lengkap di sini. Jadi infix ini ada 3, L, M, R, tapi biasa juga ada in. Nah kemudian berikutnya adalah ada namanya suffix. Suffix itu atau akhiran adalah imbuhan yang diikatkan di belakang bentuk dasar. Ya, kita lihat contohnya di sini. Oke, ada kan, an, inya, wan. Misalnya wan itu adalah hartawan. Nah, kemudian ada namanya konfiks. Konfiks ini adalah gabungan, jadi diletakkan di depan belakang bentuk dasar secara bersamaan. Misalnya contohnya ke an. Nah, dilekatkan pada kata dasar adil menjadi keadilan. Oke, bisa dilihat contoh-contoh yang lainnya. Kalian bisa pasangkan sendiri pada kata dasar. Kemudian ada namanya simulfix. Simulfix adalah imbuhan yang terletak hanya pada awalan dan dileburkan pada kata dasar. Nah, simulfix merupakan bentukan kata yang dianggap tidak baku dan umumnya dipergunakan dalam bahasa daerah. Ya, bisa dilihat contohnya di sini. Ini ngomong. Nah, ini dari kata dasar omong itu kan tidak baku. Nah, ada ngopi, ayo ngopi-ngopi bareng. Nah, ini dari kata dasar kopi. Nah, itu namanya adalah simulfix. Jadi dia hanya melekat pada awalan saja dan melebur pada kata dasarnya. Ada kata nyapu dari kata sapu, ngarang dari kata karang. Jadi diperhatikan kembali bahwa jenis imbuhan itu ada 5 anak ya. Ada awalan, ada sisipan, ada akhiran, dan ada awalan dan akhiran. Kemudian ada namanya simulfix. Nah, ternyata imbuhan itu selain memiliki makna, dia juga memiliki fungsi. Kayak mungkin kalian juga baca di bukunya bahwa kata yang mendapat proses pengimbuhan itu berubah jenisnya. Misalnya, ada yang berjenis verba atau kata kerja dan mendapatkan imbuhan sehingga menjadi nomina. Begitu juga sebaliknya. Nah, itu. Jadi bisa juga ada dari kata nomina tetapi karena mendapat imbuhan akhirnya berubah menjadi verba. Oke, perhatikan contoh berikut ini. Ini ada kata makan. Ada kata makan, makan kan adalah verba ya atau kata kerja. Nah, mendapat imbuhan an menjadi makanan. Nah, makanan itu bukan lagi kata kerja tetapi dia adalah kata benda. Demikian juga dengan sebaliknya. Nah, kalian bisa cari contoh yang lain. Baik, kita melangkah ke ciri kebahasaan berikutnya. Kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Oke, ini tidak terlalu susah. Nah, kalimat definisi adalah kalimat yang menggunakan verba definitif, kata kerja definitif. Kalimat yang memberikan penjelasan umum tentang suatu objek. Nah, kalimat definisi ini biasanya ditandai dengan verba adalah, merupakan, ialah, dan sebagainya. Nah, selain itu, kalimat definisi ini biasanya selalu berisikan penjelasan. Saya kira kalian paham ini.
Nah, kemudian ada namanya kalimat deskripsi. Kalimat deskripsi ini adalah kalimat yang menggunakan verba sebagai deskripsi. Ingat Ki, deskripsi itu adalah menggambarkan. Nah, kalimat deskripsi ini adalah menggambarkan sifat-sifat atau ciri-ciri khusus dari suatu objek. Ditandai misalnya dengan kata terdiri dari, terbuat dari. Jadi, dia itu menggambarkan keadaan suatu objek. Itu namanya adalah kalimat deskripsi. Melangkah ke ciri kebahasan yang terakhir, ada namanya kalimat simpleks dan ada namanya kalimat kompleks. Iya, saya kira ini sudah kalian pernah dapat, hanya beda istilah saja. Kalau kalimat simpleks itu biasa juga disebut dengan kalimat tunggal, sedangkan kalimat kompleks adalah biasa disebut dengan kalimat majemuk. Nah, kalimat simpleks itu adalah kalimat tunggal, kalimat yang hanya terdiri atas satu pola kalimat atau satu klausa. Nah, kita tahu bahwa pola kalimat itu terdiri atas subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Nah, kalau kalimat simpleks atau kalimat tunggal itu hanya terdiri pola itu saja. Bisa kalian lihat di sini, pola kalimat simpleks dibentuk oleh subjek dan predikat atau yang lebih lengkap terdiri atas subjek, predikat, objek, pelengkap, atau keterangan. Cukup satu-satu itu saja. Satu subjeknya, satu predikatnya, satu objeknya, dan satu pelengkap atau keterangannya. Nah, bedanya dengan kalimat kompleks kebalikannya. Kalimat kompleks adalah kalimat majemuk atau kalimat yang terdiri atas dua pola kalimat atau dua klausa atau lebih. Kalimat kompleks dibentuk dari paduan beberapa buah kalimat tunggal. Jadi, kalau tadi kalimat simpleks itu satu subjeknya, nah kalau kalimat kompleks dua subjeknya, dua predikatnya, bahkan dua objek dan seterusnya. Oke, saya kira bisa dipahami anak ya. Baik anak, demikian penjelasan kita hari ini tentang struktur kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Jika ada yang belum dimengerti atau dipahami, kita bisa lanjutkan diskusinya di WA. Terima kasih atas perhatiannya, selamat belajar, tetap di kelas kreasi, kreatif, aktif, dan kritis.